Kita jumpa pagi ini dalam acara pembukaan Pepper Grace. Mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk pagi ini Engkau menyertai kami dalam perjalanan dari rumah sampai sekolah ini dengan selamat. Kami akan mengikuti ibadah pembukaan Pepper Grace ini, kiranya Tuhan berkati kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami haturkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pagi ini juga adalah hari pertama kita pembelajaran tatap muka. Dalam situasi pandemi ini, kita sudah cukup lama belajar secara online. Mungkin ada yang bosan, mungkin ada yang hilang semangatnya, atau ada yang kesulitan kalau pembelajaran secara online. Tapi kita punya kekuatan dalam hidup, Tuhan yang selalu menopang hidup kita dan memberikan kuasa-Nya untuk memperbarui hidup kita. Kiranya mulai awal tatap muka ini dan diawali dengan Pepper Grace ini, kita menjadi semangat kembali, baik dalam kegiatan Pepper Grace di minggu ini dan juga dalam pembelajaran tentunya. Kita awali ibadah pembukaan Pepper Grace ini, kita akan pujikan dalam Yesus. Sambil kita siapkan persembahan, sambil kita memuji Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan. Dapat
Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anakku, kita siapkan Alkitab dan buku kerohanian dulu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Dio. Kepada Bapak Dio, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo anak-anakku sekalian, saatnya kita akan mendengarkan renungan. Kita akan mulai dengan membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita ambil dari Lukas 12 ayat yang ke-48. Lukas pasal 12 ayat yang ke-48. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi untuk dituntut. Berbahagia siapa yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita berada dalam ibadah pembukaan dalam Pekan Pendidikan Kristen. Dan dari sinode sudah memberikan suatu tema yang mungkin Pak Dio berharap dengan tema ini kita bisa lebih memaknai lagi sebagai anak-anak Tuhan dalam menunjukkan karyanya di tengah pandemi saat ini. Adapun tema dalam Pekan Kristen tahun ini adalah membumi di tengah pandemi. Dan judul renungan kita hari ini yang masuk di dalam tema tersebut adalah hidup untuk bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Nah, anak-anak sekalian, setiap orang percaya berarti kita anak-anak Tuhan pasti mempunyai sebuah tanggung jawab. Baik itu kita sebagai murid, tanggung jawab kita untuk belajar, walaupun online, ya kita harus tetap rajin untuk belajar dan mengerjakan setiap tugas dengan baik. Dan juga yang paling penting adalah komunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Dan itu yang ditekankan pada saat ini, supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Supaya apa? Supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Juga ayah, ibu, papa, mama kalian juga harus tetap untuk bekerja, harus bertanggung jawab untuk keluarganya masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, tugas yang kita lakukan adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan setiap harinya. Seperti di firman tadi, kalau kita sudah memiliki tugas dari yang Tuhan kita adalah Tuhan, dalam tanda kutip adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberi tanggung jawab dari Tuhan untuk bisa menerapkan karakter seperti dirinya, yaitu karakter Kristus. Nah, di sini Pak Dio bisa mengandaikan, menggambarkan kita itu seperti tukang parkir. Anak-anak tahu tukang parkir? Nah, kalau tukang parkir itu kan dia berada di tempat parkir dan tugasnya itu adalah mengelola orang-orang yang memakai motor atau mobil atau lain sebagainya untuk dapat menata kendaraannya dengan baik. Nah, setelah mereka parkir kemudian ditinggal, tukang parkir pun yang baik berhak, maksudnya berkewajiban untuk menjaga kendaraan yang sudah terparkir di sana. Semuanya harus tertata dengan baik, semuanya harus dalam keadaan yang baik. Nah, seolah-olah tukang parkir itu memiliki banyak kendaraannya. Kalau dikatakan, wah ini adalah lahan parkir yang tukang parkir tersebut kelola. Jadi dia berwenang di situ untuk menjaga kendaraan-kendaraan yang ada di situ. Nah, anak-anak, setelah nanti orang yang parkir tadi
datang kembali, kemudian mengambil kendaraannya kembali. Dan pasti tukang parkir akan diberikan suatu tip atau biaya parkir yang ada di tempat parkir tersebut. Nah, begitu pula dengan kita anak-anak. Kita seperti tukang parkir tadi. Kita hidup di dunia, Tuhan sudah memberikan kita segalanya. Berkat-berkatnya, anugerah Tuhan, talenta yang Tuhan berikan pada kita. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk hidup dan untuk berkarya. Tentu saja kita sebagai anak-anak harus berkarya dengan apa yang kita lakukan. Di sekolah, terutama kita harus berkarya, memberikan yang terbaik untuk pelajaran yang boleh kita pelajari. Kita harus belajar dengan baik, kita harus menunjukkan sikap yang baik, perubahan sikap yang terutama, dan juga hasil nilai yang memuaskan. Itulah yang menjadi tugas kewajiban kita. Dan pada saatnya nanti Tuhan datang kedua kali, kita harus mempertanggungjawabkan segalanya itu. Mungkin dari siswa kita menjadi anak-anak murid SMP, nanti mungkin menjadi dewasa, kuliah, sampai mungkin nanti berkeluarga, sampai nanti punya anak cucu. Kita pasti memiliki tugas. Tugas itu tidak akan berhenti. Nah, itulah yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kita harus bertanggung jawab. Dari tugas-tugas yang kecil Tuhan berikan pada kita harus setia dan taat. Dan pasti kalau kita sudah setia dalam perkara yang kecil, kita pasti akan mendapatkan suatu hal yang lebih besar. Tanggung jawab kita akan semakin besar. Nah, anak-anak sekalian, melalui firman ini kita dapat belajar satu hal. Setiap tanggung jawab yang boleh kita terima, setiap perkara yang boleh kita tanggung, mari kerjakan dengan baik dan taat. Supaya apa? Supaya saat kita mengerjakan hal-hal kecil dan itu dapat berjalan dengan baik, pasti Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar buat kita. Dan pada saatnya nanti Tuhan datang kedua kali menanyakan bagaimana hidup kita, apakah kita sudah bertanggung jawab dengan baik apa yang Tuhan berikan. Nanti Tuhan akan menyambut kita dengan baik, dan Dia akan berkata, "Hei anakku yang baik, anakku yang bertanggung jawab, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Mari ikut aku di dalam kekekalan di surga." Nah, anak-anak sekalian, mari kita untuk lebih bertanggung jawab, terutama sebagai siswa di sekolah, anak di rumah, dan sebagai bagian dari masyarakat di mana kita berada, untuk selalu bisa bertanggung jawab akan hal-hal yang boleh kita terima. Saat kita mendapatkan tugas, ya kerjakan dengan baik, kumpulkan tepat waktu. Kalau ada kendala, segera informasikan kepada Bapak Ibu Guru. Di rumah, mari kita membantu orang tua. Mari kita hidup sesuai dengan perintah orang tua. Enggak sampai naik diri juga. Di masyarakat juga kita harus menjadi corong-corong Tuhan, corong-corong Kristus yang dapat menjadikan orang lain tahu bahwa oh ini anak Tuhan, anak ini berkelakuan baik. Dari sikap, dari tutur kata, dari pikiran kita, semuanya kita harus memberikan cinta kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk tanggung jawab kami sebagai murid-murid Tuhan dan anak-anak yang masih dalam tahap belajar di dalam SMP ya Bapak, untuk selalu bisa bertanggung jawab akan hal yang boleh kami perkarakan. Nah Tuhan, saat ini kami juga boleh melakukan hal-hal tersebut dengan pertolongan-Mu. Semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami selalu belajar untuk bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kami, tugas kami,
tanggung jawab di rumah, di sekolah, maupun dimanapun ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan kiranya berkati sehingga apapun yang boleh kami terima dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian ibadah pembukaan kita hari ini. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan di dalam Pepen Kris. Nah, kegiatannya apa nanti? Nanti kita akan membuat banyak hal di dalam kita berkegiatan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.